Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Maria Krista Bago. Saya dari program studi pendidikan musik semester 3. Di video ini saya akan menjelaskan mengikuti saya tentang sen pembelajaran. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian sen pembelajaran. Jadi desain pembelajaran ini adalah praktik untuk mendesain atau merancang sebuah pembelajaran agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan terarah dan dapat tercapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan ada 4 komponen atau elemen dalam mendesain pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua materi, yang ketiga proses, dan yang keempat itu adalah evaluasi. Jadi yang pertama itu ada tujuan. Tujuan itu menjadi tolak ukur bagi siswa agar proses pembelajaran itu dapat tercapai. Dalam tujuan itu harus yang pertama relevansi dengan kurikulum. Jadi tujuan itu harus selaras atau sejalan dengan kurikulum sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum nasional. Yang kedua itu tingkat kesulitan. Jadi tingkat kesulitan itu harus sesuai dengan kemampuan kognitif siswa. Yang ketiga itu kaitan dengan kehidupan. Jadi tujuan itu harus berkaitan dengan kehidupan nyata dari siswa-siswi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi. Elemen berikut adalah materi. Materi ini menjadi bahan atau konten dalam sebuah pembelajaran. Jadi materi itu harus relevan dengan tujuan. Seperti tadi tujuannya itu harus selaras dengan kurikulum. Yang kedua itu akurat dan terkini. Jadi akurat itu yang artinya harus sesuai dengan fakta dan sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga itu menarik dan mengajak partisipasi. Jadi materi itu harus menarik agar siswa-siswi senang dalam mempelajari materi yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat itu terstruktur dan terorganisir sehingga materi yang diberikan oleh guru mudah dipahami oleh siswa. Yang berikutnya itu proses. Proses ini menjadi sebuah tolak ukur di mana siswa harus menyesuaikan proses itu dengan materi yang telah diberikan oleh guru. Yang pertama dalam proses itu harus berpusat pada siswa. Jadi siswa itu harus lebih aktif belajar dan berinteraksi baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Yang kedua itu beragam strategi seperti metode yang harus diterapkan oleh guru kepada siswa itu metode ceramah ataupun diskusi. Yang ketiga itu menggunakan media seperti menggunakan media dan teknologi. Contohnya itu guru menyampaikan materi melalui video ataupun foto ataupun melalui alat lainnya. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang artinya suasana belajar dalam kelas itu harus nyaman dan terarah. Yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi itu menjadi tolak ukur di mana kita dapat mengukur apakah proses pembelajaran itu berjalan dengan baik atau kurang baik. Dalam evaluasi harus yang pertama sejalan dengan tujuan, yang artinya itu harus selaras atau sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua itu beragam metode. Itu guru dapat menggunakan berbagai metode seperti tertulis maupun presentasi, dan siswa harus melakukan sesuai dengan yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketiga itu formatif dan sumatif. Arti dari formatif itu berarti evaluasi itu dilakukan selama proses pembelajaran itu berjalan, sedangkan sumatif itu evaluasi itu harus dilakukan di akhir setelah proses pembelajaran itu telah selesai. Dan yang keempat itu keadilan dan objektivitas. Jadi seorang guru harus memberikan keadilan sama rata kepada siswa dan tanpa diskriminasi terhadap siswa. Oke, mungkin itu saja Pak dari saya penjelasan mengenai desain pembelajaran. Sekian dan terima kasih.